Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita di minggu, yaitu di tanggal 15 Agustus 2021, yaitu di minggu ke-11 setelah Trinitatis. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Anugerah dan kasih setiamu yang memperkenankan kami ya Allah Bapa di surga kembali memasuki hari Minggu, hari yang Tuhan kuduskan, hari yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami untuk bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Namun di tengah suasana pandemi, ketika kami mentaati prokes, bahkan mentaati surat edaran dari Menteri Agama, kami mau Tuhan beribadah senantiasa kepadamu sekalipun melalui media-media yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Suci kuduskan semuanya Tuhan, sehingga kami layak untuk memuji memuliakan nama Tuhan teristimewa, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus yang memberi kami kemampuan membaca, merenungkan firman-Mu, sehingga kami Tuhan senantiasa boleh dimerdekakan di dalam kasih daripada Yesus Kristus. Terpuji Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita, saudara dikasihi Tuhan, sebagaimana almanak kita bagi tahun ini, yaitu terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30 sampai 36. Itu pembacaan firman Tuhan sebagai evangelium bagi kita. Sebagai epistel, saudara dapat membaca, menyimak nanti bagaimana Allah memakai Musa di sana untuk membebaskan, memerdekakan bangsa Israel. Saudara dapat membaca itu di dalam Keluaran pasal 4 ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan bagi kita sebagai evangelium, saudara dikasihi Tuhan. Demikian sabda Allah. Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-30 sampai 36, demikian sabdanya. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia. Setiap kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Merdeka. Saudara dikasihi Tuhan, benar bahwa bulan Agustus ini adalah harus bulan sukacita, bulan kemerdekaan bagi kita. Sebentar lagi 2 hari kemudian ke depan kita akan merayakan sukacita besar, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai, di mana kita boleh ada, di mana kita boleh berkarya, di mana kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kemerdekaan tentunya semua didambakan setiap orang. Kemerdekaan tentunya didambakan setiap bangsa. Ya.
Betapa kita bersuka cita merayakan kemerdekaan ini. Makanya saudaraku kasih Tuhan, perhatikan. Di dalam setiap upacara-upacara, bahkan kenegaraan, upacara-upacara resmi, khususnya di dalam merayakan kemerdekaan ini, tidak hanya sukacita besar, tetapi juga di dalamnya saudaraku kasih Tuhan, ada kalanya kita harus mengheningkan cipta. Mengapa kita perlu mengheningkan cipta? Adalah satu cara merenungi bahwa kemerdekaan yang kita miliki ini saudaraku, yang kita nikmati saat ini, yang kita rayakan ke-76 ini, tidak terlepas dari segala perjuangan para pahlawan kita, cucuran darah di medan perang, para patriot bangsa. Di sini kita perlu untuk mensyukuri karya mereka. Apa yang kita nikmati ini tidak terlepas dari perjuangan mereka. Bahkan berbagai senjata-senjata yang sangat-sangat sederhana seperti bambu runcing dibandingkan nuklir, dibandingkan senjata-senjata ampuh yang musuh bangsa Indonesia miliki. Namun oleh pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, diberikanlah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diproklamirkan 17 Agustus 1945, bahwa sesungguhnya, bahkan dalam pembukaan itu, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah sesungguhnya didambakan semua bangsa. Hak setiap bangsa untuk merdeka, hak setiap pribadi kita untuk merdeka. Kemerdekaan yang akan kita rayakan, demikian juga kemerdekaan secara perspektif Alkitab. Kemerdekaan yang kita nembakan, kita juga perlu merdeka dari masa pandemi, supaya kita bebas dari masa pandemi. Saya percaya doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, berbagai-bagai kalangan, gereja-gereja, bahkan dari Kementerian Agama yang menyelenggarakan, memberikan satu moto bahwa, ataupun satu tema bahwa melangitkan doa akhiri corona. Bagaimana kita melangitkan doa? Bagaimana kita terus berseru-seru kepada Tuhan yang diselenggarakan baik lintas agama, baik itu lintas Nusantara, baik itu wilayah-wilayah DKI, ya, saudara kasih Tuhan. Demikian juga gereja-gereja, bahkan organisasi-organisasi yang dibentuk. Mari kita senantiasa bersama-sama bergandeng tangan, satukan iman kita. Kita doakan, karena segala sesuatunya kedaulatan hak Tuhan yang menentukan bagi setiap kita. Kita hanya mampu berseru-seru. Jika Tuhan berkenan mendengarkan doa kita, Dia akan memulihkan Indonesia, melepaskan, melenyapkan segala wabah yang menakutkan dan mematikan, teristimewa virus corona. Sehingga saudara berkasih Tuhan, mari kita bersama-sama untuk merebut kemerdekaan, merdeka dari segala penyakit, merdeka dari wabah pandemi yang kita sama-sama hadapi. Saudara bahkan sudah banyak menelan korban. Saudara kekasih-kekasih Kristus, firman Tuhan tadi kita sudah baca bersama, kita diberikan tema adalah Allah yang memerdekakan. Allah yang memerdekakan. Saudara nanti jika baca itu di epistel itu, bagaimana Allah memakai Musa, dan bagaimana mertuanya itu hampir menghalanginya, bahkan dikatakan kalau kau menghalangi makan, Tuhan akan murka padanya. Saudara dikasihi Tuhan, sejauh mana kita dapat memahami apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Dikatakan tadi dalam firman Tuhan, saudaraku, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Kadang-kadang orang yang percaya ini, saudaraku kasih Tuhan, tentu, tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang dimerdekakan itu, saudaraku kasih Tuhan. Orang yang mengalami kemerdekaan itu, saudaraku kasih Tuhan, orang-orang bukan hanya percaya, tetapi tinggal di dalam Dia, menjadi pengikutnya. Karena banyak orang yang percaya, saudaraku kasih, iblis juga, saudaraku, jika saudara dapat lihat ayat bandingan di Injil juga,
di Markus, saudara kasih Tuhan, di Markus pasal yang ke-7 ayat 1, saudara kasih, di sana juga iblis juga menyembah, iblis juga berkata, dia percaya, iblis tahu ada Tuhan, tetapi dia tidak tinggal di dalamnya. Ini saudara kasih itu harus menjadi perbandingan bagi kita, bagaimana kita menyatakan kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Yesus, tetapi kita tidak tinggal di dalamnya, tetapi kita tidak meyakini dia, kita menyimpang dari ajarannya, kerap kali lebih kedagingan, kerap kali oleh karena popularitas, oleh karena jabatan-jabatan itu menindas orang yang mungkin dikatakan tidak diperhitungkan atau tidak dianggap, saudara kasih Tuhan, dikatakan tidak memiliki kapasitas di dalam satu organisasi itu. Waspada, saudara kasih Tuhan. Kalau saudara murid Yesus, saudara harus memiliki karakter dia. Saudara harus melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, mengasihi. Bahkan sekalipun sudah berdosa, bejat, saudara kasih Tuhan. Lihat perempuan yang berzina itu. Sudahkah saudara suci? Sudahkah tidak berdosa sehingga saudara menghakimi, menghukum? Waspada, saudara kasih Tuhan. Yesus tidak menghukum. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudaraku dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya tinggal di dalam Yesus, lakukanlah seperti apa yang dilakukan Yesus, saudaraku kasih Tuhan. Dikatakan lagi di ayat berikutnya, maka katanya kepada mereka orang Yahudi itu dan percaya kepada, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jika kita mengatakan kita percaya, kita harus menjadi murid, kita tinggal di dalamnya, saudara kasih Tuhan. Bagaimana dapat kita melihat argumen bangsa Yahudi ini, saudara kasih Tuhan, bersama Yesus? Mereka tidak memahami apa yang dimaksud oleh Yesus tentang kemerdekaan itu. Sehingga melalui perspektif Alkitab, kemerdekaan itu, saudara kasih Tuhan, hanya ada di dalam Yesus. Yesus yang memerdekakan kita dari segala dosa, dari segala belenggu, yaitu belenggu-belenggu dosa yang mengikat kita. Karena dosa ini begitu sangat mengikat, saudara kasih Tuhan, sulit untuk terlepas. Saat ini saya juga mendoakan beberapa orang supaya tidak terikat dengan hal-hal dosa perzinahan, dosa judi, dosa minuman-minuman keras, dosa berisik, saudara kasih Tuhan. Waspada, saudara kasih. Jadi bukti kita percaya kepada dia kita harus tinggal di dalam. Saudara, dikatakan bahkan di ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jika kita percaya kepada Yesus, kita tinggal di dalamnya, maka kita akan mengetahui kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ini saudara kasih Tuhan yang harus perlu kita pahami. Anugerah kasih Allah kepada dunia ini melalui Yesus Kristus putranya untuk menyelamatkan kita dari segala dosa. Saudara dapat melihat jawaban mereka di dalam ayat 33, khususnya orang-orang Yahudi, maksud saya, saudara kasih Tuhan. Mereka berkata, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ya, saudara kasih Tuhan, kita mengetahui arti kemerdekaan itu adalah bebas. Artinya dipahami mereka, kami keturunan Abraham, tidak ada yang memperlambak kami. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah menjadi hamba dosa. Siapa yang masih tinggal dalam dosa itu adalah hamba dosa. Hamba dosa. Siapa tuannya? Ya iblis. Iblis yang memerintah dia hambanya. Hamba dosa. Ya. Manusia yang tinggal di dalam dosa, yang terus berkubang di kubangan yang sama, tidak ada pertobatan. Ini saudara dikasih Tuhan disebut hamba dosa. Siapa bapaknya? Iblis.
Sehingga saudara kasih Tuhan, saya sangat keras mengatakan, memperingatkan orang-orang yang menghalangi memberitakan firman. Karena berkata begitu, dilarang memberitakan firman. Berarti kau adalah iblis. Karena iblis hanya untuk membinasakan. Firman Tuhan yang diberitakan untuk menyelamatkan. Dan hidup di dalamnya akan diberkati. Siapa yang tinggal dalam aku, dikatakan, dan aku di dalam dia, dia akan bertumbuh berbuah-buah lebat. Sehingga siapa yang mau tinggal di dalam Tuhan, jangan pernah kita larang saudara kasih Tuhan menyaksikan kebesaran Tuhan yang ajaib. Bertobatlah saudara, bertobatlah. Saudara kasih Tuhan, mari. Ya, ladang sudah menguning, tuayan mana. Akhir-akhir zaman kah hari ini dapat kita melihat? Namun segala sesuatunya tentang akhir zaman hanya Bapa yang tahu, anak pun tidak. Tetapi mari kita mempersiapkan diri senantiasa supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kita tinggal di dalam Dia. Dikatakan saudaraku, ada dalam pembacaan kita, nas firman Tuhan menjadi perenungan bagi kita saat ini saudaraku kasih Tuhan. Bagaimana dibuat satu perbandingan tentang hamba dan anak. Nah, orang yang masih senantiasa hamba dosa, dia adalah tidak tinggal di dalam rumah. Hamba. Tapi kalau anak tinggal dalam rumah. Ini perbandingan. Dikatakan saudara kasih Tuhan bahwa apa perbandingan hamba dengan anak. Dikatakan di ayat ke-55 saudara, di 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ini adalah berbicara tentang identitas Allah di dalam kita. Kalau kita menjadi anak Allah, kita pengikut Dia, kita percaya kepada Dia, kita harus tinggal di dalam Dia. Orang yang tinggal di dalam Dia tidak diperhamba oleh dosa. Jadi jika saudara masih diperhamba oleh dosa, bertobatlah. Karena hamba tidak tinggal di rumah. Di rumah yang berbicara kediaman Allah, pribadi Allah. Kita tinggal di rumah Bapa, kita tinggal di dalam Bapa, Bapa di dalam kita. Kelak ketika Tuhan menjemput kita, kita pun tinggal di keabadian yang Tuhan sudah sediakan, yaitu surga kekal. Saya kira ini menjadi dambaan setiap orang percaya. Sehingga saudara kasih Tuhan, kalau kita benar-benar merdeka saudara kasih Tuhan, lalu bagaimana? Dikatakan di ayat ke-36 saudara kasih Tuhan, ayat yang terakhir dari bacaan kita, bahwa apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekarang tanya diri saudara, sudahkah saudara benar-benar merdeka? Sudahkah merasakan kemerdekaan daripada anak itu? Anak itu adalah berbicara Yesus Kristus. Kemerdekaan yang apa dilakukan Yesus Kristus bagi kita? Dia rela berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Itu bukan usaha kita, bukan kekuatan kita, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga saudara dikasihi Tuhan, kemerdekaan di dalam Tuhan secara rohani ya adalah kita sudah ditebus dengan darah Yesus, dengan darah yang mahal, sehingga jangan pernah kompromi dengan dosa. Demikian saudara dikasihi Tuhan, dikatakan supaya kemerdekaan yang sudah Yesus kerjakan bagi kita, kemerdekaan sejati itu, kita tidak diperhamba oleh dosa lagi. Inilah yang kurang dipahami oleh bangsa Yahudi pada saat itu. Sehingga dikatakan kami keturunan, bahwa keturunan siapapun selama dia di dalam dosa, dia adalah hamba dosa. Dia hamba iblis. Tetapi kemerdekaan yang sejati meliputi saudara kasih Tuhan,
yaitu kemerdekaan menyeluruh jiwa dan roh. Dan kemerdekaan itu hanya dilakukan oleh Yesus Kristus, yaitu Sang Mesias. Dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, kita telah memerdekakan kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus yang telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kemerdekaan yang Kristus sudah kerjakan bagi saudara dan saya, mari tetap miliki, mari tetap pelihara dengan terus bergaul erat dengan Tuhan dan melakukan seluruh kehendaknya. Jauhkan penyimpangan, jangan mau diperbudak oleh dosa lagi. Saudara kekasih-kekasih Kristus, demikian juga sekali lagi ditekankan supaya kita tinggal di dalam Dia, supaya kita senantiasa dapat melihat tuntunan di jalan yang benar, tuntunan Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan dan membawa kita kepada kehidupan kekal. Saudara-saudara kekasih Kristus, marilah tetap miliki kemerdekaan yang sudah Yesus kerjakan bagi saudara dan saya. Mari kita nikmati kemerdekaan yang sudah diraih para pahlawan kita di medan perang. Apa yang menjadi tugas kita? Apa menjadi tanggung jawab kita, saudara kekasih Tuhan? Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan? Mempertahankan kemerdekaan secara perspektif Alkitab. Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan dengan perjuangan para pahlawan kita? Bagaimana kita merebut kemerdekaan melewati masa-masa pandemi ini? Milikilah hidup yang benar di dalam Tuhan. Dan jangan lagi kembali kepada perbuatan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tetapi hiduplah seturut kehendak Tuhan. Maka saudara akan mengalami kemerdekaan sesungguhnya di dalam sikap yang benar, di dalam sikap tetap setia menjunjung yaitu kebenaran yang hakiki, menjunjung segala hal-hal yang Tuhan sudah ajarkan bagi setiap kita. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Allah Bapa di surga, yang mengajar kami tentang kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang kami alami yang sudah dikerjakan oleh Putra-Mu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami umat yang berdosa. Mampukan kami terus menghidupinya. Mampukan kami tetap setia mengiring Engkau ya Yesus. Mampukan kami Tuhan tidak pernah kompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran-Mu, supaya hidup kami benar-benar merdeka dan kami memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya dan senantiasa setia mengiring Engkau memikul salib. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Biarlah kemerdekaan ini menjadi bagian hidup kami. Merdekakan kami Tuhan dari masa pandemi ini, yang sampai saat ini Tuhan, masih Tuhan kami harus mentaati protokol kesehatan, demikian juga mentaati protokol pemerintah untuk memutuskan penularan COVID-19 dan virus-virus lainnya. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, hujani dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus, sehingga Engkau melenyapkan Bapa segala wabah virus corona dari muka bumi ini,
sehingga Engkau Tuhan menganugerahkan untuk kami boleh berkarya normal sebagaimana adanya, untuk kami boleh tetap setia Tuhan untuk melakukan segala tugas-tugas yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden kami, Wakil Presiden seluruh jajarannya, badan eksekutif, legislatif, judikatif. Mampukan mereka Tuhan bersinergi untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran di bangsa kami Indonesia. Kalau kami sebentar lagi akan merayakan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mampukan kami mensyukuri karya-Mu, seraya kami bersukacitakan kemerdekaan ini ke-76 tahun. Kami juga dapat menghayati pengorbanan para pahlawan kami yang telah gugur di medan perang untuk merebut kemerdekaan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami juga Tuhan berdoa supaya Tuhan juga memberkati seluruh jajaran-jajaran gereja 7 aras nasional. Mampukan kami Tuhan untuk boleh memiliki satu visi untuk mewujudkan apa menjadi kehendak-Mu di muka bumi ini. Demikian juga suara doa-doa, seruan-seruan yang sudah dinaikkan kepadamu, suara pujian penyembahan Tuhan, biar itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Tuhan mengabulkan seluruh doa-doa kami. Tuhan, hamba berdoa buat jemaat Paradis Jakarta dimanapun berada. Engkau menjaga, melindungi mereka, Engkau memberkati segala karya mereka, Engkau mengingatkan mereka Tuhan, supaya indah pada waktunya kami Tuhan, ketika Tuhan izinkan kami boleh ibadah tatap muka, kami tetap bersama-sama membangun kerajaan-Mu bersama jemaat Paradis Jakarta. Kami berdoa buat fasilitator bagi kami Tuhan, keluarga besar Bapak Siono. Berkati mereka Tuhan yang boleh memberikan fasilitas bagi kami. Bahkan hamba-Mu Tuhan di dalam menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan akan memberkati mereka berlipat kali ganda, memberkati usaha mereka, memberkati keturunan mereka tidak pernah berkesudahan di muka bumi ini. Berkati mereka Tuhan Yesus dengan segala sukacita daripada surga. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala anugerah-Mu Bapa yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kiranya Tuhan terus akan menolong kami, memberikan kami kekuatan penghiburan dikala kami boleh ditinggal oleh keluarga, anggota keluarga, baik orang tua, baik itu sanak, saudara, handai tolan Bapa di surga. Oleh karena korban-korban pandemi dan korban-korban karena penyakit, Tuhan memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka yang saat ini masih terpapar, masih dalam perawatan, bahkan isoman. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau senantiasa memberkati mereka dengan kesehatan, pemulihan yang daripada Tuhan, sehingga kembali mereka Tuhan boleh tinggal bersama keluarga. Kami juga bersyukur bagi saudara kami yang sudah diselamatkan, yang sudah dimerdekakan dari segala jerat pandemi ini. Terima kasih Bapa di surga semua karena anugerah-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berikan kami Tuhan pikiran-pikiran yang berlian untuk terus membangun kerajaan di tengah-tengah pelayanan kami. Inilah syukur doa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di lingkungan Royal Suntar ini. Berkati Bapa di surga, bahkan NBR sebagai pengelola baik kebersihan, keamanan, demikian perparkiran. Mereka boleh Tuhan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dan akhirnya Tuhan, biarlah Tuhan Indonesia dipenuhi kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, sempurnakanlah doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas kembali. Shalom.